Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismia dari Al-Fathia dari absen 27 kelas W8. Nah, untuk daur biogeokimia sendiri itu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Nah, daur biogeokimia sendiri itu ada dua macam, yaitu edafik dan atmosferik. Edafik yaitu unsur kimianya tidak pernah membentuk gas di udara, dan untuk atmosferik itu unsur kimianya mengalami fase gas di udara. Nah, daur biogeokimia ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur keseimbangan alam. Nah, selanjutnya itu ada beberapa bentuk daur biogeokimia yang terjadi di alam. Yang pertama itu ada daur sulfur, yang kedua ada daur nitrogen, yang ketiga ada daur fosfor, yang keempat ada daur oksigen, dan yang kelima itu ada daur karbon. Nah, yang pertama itu ada daur karbon dan oksigen. Karbon merupakan senyawa penting bagi makhluk hidup ataupun organisme lainnya. Karbon itu tergabung dengan hidrogen dan oksigen dalam molekul-molekul karbonat, lemak, dan protein. Di alam, karbon yang paling banyak di udara itu adalah karbon dioksida atau CO2. Dimulai dengan pengikatan karbon dioksida oleh organisme autotrof melalui fotosintesis. Selanjutnya itu melalui proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Kemudian oksigen itu akan dihirup oleh hewan dan manusia untuk respirasi. Dan hewan atau manusia itu akan melepas karbon dioksida ke udara sebagai zat sisa metabolisme, dan CO2 akan diserap kembali oleh organisme autotrof seperti tumbuhan. Nah, karbon bisa dihasilkan dari organisme yang mati seperti tumbuhan yang mati ataupun hewan yang mati. Nah, untuk tumbuhan yang mati itu dapat menghasilkan batu bara, sedangkan untuk hewan yang mati itu dapat menghasilkan minyak bumi atau batu bara itu dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Bahan bakar tersebut dapat digunakan untuk aktivitas manusia seperti untuk bahan bakar kendaraan ataupun untuk kebutuhan pabrik. Nah, asap-asap dari pembakaran kendaraan ataupun pembakaran pabrik tersebut akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ada juga itu untuk asap pembakaran kayu ataupun pohon, dan juga aktivitas gunung berapi itu juga dapat menghasilkan karbon dioksida di udara. Yang ketiga itu ada daur nitrogen. Daur nitrogen itu memiliki ketersediaan yang sangat melimpah di udara. Tetapi hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil langsung di udara kecuali tumbuhan polong karena bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota atau bakteri. Contohnya seperti bakteri. Nah, bakteri tersebut akan mengubah nitrogen menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Amonium juga akan dihasilkan oleh jamur dan bakteri pengurai yang mengurai organisme yang telah mati. Kemudian amonium akan diserap kembali oleh bakteri nitrifikasi dan diubah menjadi nitrit, kemudian nitrat. Nitrat akan direduksi oleh bakteri komosintesi denitrifikasi menjadi gas nitrogen dan melepaskan ke udara kembali.
Selanjutnya untuk daur yang keempat itu daur fosfor. Daur fosfor merupakan unsur penting bagi organisme atau bahan pembentuk tulang pada hewan, penyusun protein, pembentuk senyawa energi, komponen penyusun asam nukleat. Nah, fosfor ini terkandung di dalam tanah dalam bentuk ion-ion fosfat anorganik yang merupakan bentuk terlarut dalam tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian, unsur fosfor akan berpindah pada hewan dan manusia melalui rantai makanan. Dan dari hasil ekskresinya atau organisme yang mati akan diurai menjadi fosfat organik oleh bakteri pengurai. Nah, fosfat organik itu akan diubah menjadi fosfat anorganik yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Sebagian besar fosfor itu berasal dari endapan bebatuan fosfat yang tertimbun selama jutaan tahun. Fosfat akan hanyut ke laut dan membentuk endapan dangkal. Endapan fosfor akan menyuburkan ekosistem laut. Nah, fosfat juga dapat kembali ke darat melalui kegiatan burung, ikan, dan rantai makanan. Di alam, belerang itu terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida. Gas sulfur di udara umumnya berasal dari gunung berapi dan pembakaran bahan bakar fosil. Di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan hidrogen membentuk asam sulfat. Kemudian jatuh ke bawah membentuk ion-ion sulfat. Selanjutnya, ion sulfat tersebut akan diresap oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis protein. Kemudian unsur sulfur akan berpindah ke hewan dan manusia melalui rantai makanan. Nah, ketika organisme mati, bakteri anaerob yang ada di tanah itu akan mereduksi ion-ion sulfat dan melepas gas hidrogen sulfida yang berbau busuk dan beracun. Selanjutnya, gas hidrogen sulfida itu akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk gas sulfur dioksida kembali. Sekian penjelasan mengenai daur biogeokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.